Halo semuanya, di sesi kali ini saya akan menggunakan model matematika untuk mengilustrasikan penyebaran virus COVID-19. Model matematika yang saya gunakan ini menggunakan basic reproduction number, angka reproduksi dasar, dipadukan dengan direct geometry yang kita pelajari di SMA. Nah, apa itu basic reproduction number? Angka reproduksi dasar yang sering disingkat dengan R0, R0, R0. Nah, R0 ini kita bagi ke dalam 3 kategori. Kategori pertama, R0 lebih kecil 1. Artinya satu orang menginfeksi 0,5 orang. Selanjutnya 0,5 orang ini menginfeksi 0,25 orang. Dan 0,25 orang ini menginfeksi 0,125 orang. Dan akhirnya orang yang terinfeksi makin lama makin sedikit dan penyakit ini menghilang. Jadi R0 lebih 1 ini boleh dikatakan penularannya tidak sampai menjadi ke endemi, epidemi, bahkan pandemi. Oke, kategori kedua, R0 sama dengan 1. Artinya orang pertama menginfeksi orang kedua dan orang kedua menginfeksi orang ketiga dan seterusnya. Nah, kategori R0 sama dengan 1 ini bisa kita kategorikan sebagai endemik, yang artinya jumlah orang yang terinfeksi boleh dikatakan tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Dan apa itu endemik? Artinya wabah penyakit ini hanya terjadi di suatu wilayah tertentu dan menjadi karakteristik wilayah tersebut. Contohnya DBD di Indonesia. Oke, yang ketiga, R0 lebih besar 1. Untuk R0 lebih 1, contohnya satu orang menginfeksi 2 orang. Misalnya R0 2. Artinya apa? Satu orang menginfeksi 2 orang, 2 orang menginfeksi 4 orang, 4 orang menginfeksi 8 orang, dan seterusnya. Nah, R0 sama dengan 2 ini ataupun R0 lebih besar 1 ini boleh dikatakan ini bisa dimasukkan ke kategori epidemi. Epidemi yang artinya penyebaran virus ini hanya terjadi di beberapa negara dan beberapa wilayah, dan jika tidak diperhatikan secara serius mungkin saja penyebarannya bisa ke antar benua, antar negara, dan terjadi di seluruh dunia secara bersamaan hingga menjadi pandemi. Nah, untuk virus COVID-19 ini, nah, R0 yang saya gunakan 3. Meskipun ada sebagian orang berpendapat R0 COVID-19 bisa dari 3 sampai 5. Saya ambil minimal R0 3. Artinya satu orang bisa menginfeksi 3 orang. Oke, nah sekarang saya coba menyusun R0 sama dengan 3 ini ke direct geometry yang dipelajari di SMA. Nah, misalkan satu orang awalnya terinfeksi, kemudian menular ke 3 orang berikutnya, kemudian ke 9 orang berikutnya, kemudian ke 27 orang berikutnya, 3 pangkat 3, kemudian ke 3 pangkat 4, dan seterusnya. Jikalau saya jumlahkan hingga 3 pangkat n kurang 1. Nah, jadi di sini adalah U1 suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, sampai suku ke n. Oke, di sini saya akan mencari rasio dari direct ini U2 per U1 sebesar 3. Oke, kemudian saya akan mencoba menghitung penjumlahan dari direct geometry ini. Saya akan mencoba menghitung penjumlahan dari direct geometry ini. Sn sama dengan A R pangkat n kurang 1 per R kurang 1. Suku pertama di sini sebesar 1, rasio 3, sehingga didapat rumus Sn-nya 3 pangkat n kurang 1 per 2. Nah, jadi didapat 3 pangkat n kurang 1 per 2. Oke, 3 pangkat n kurang 1 per 2. Nah, sekarang saya akan coba menghitung. Saya pindahkan ke atas. Seandainya jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta. Nah,
Jadi 270 kali 10 pangkat 6. Oke. Jadi saya kalikan silang. Oke. Terus kiri kanan saya tambahkan logaritma. Oke, maka akan didapat N sebesar 18 setelah perhitungan melalui kalkulator. Oke. Jadi untuk mencapai 270 juta kita memerlukan N sebesar 18. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang waktu penyebaran antar generasi, misalnya dari generasi 0 ke generasi pertama ke generasi kedua. Nah, seperti yang kita ketahui, waktu antar generasi. Oke. Misalnya A terinfeksi. Nah, dari A terinfeksi sampai muncul gejala diperlukan berapa hari? Muncul gejala seperti demam, diare, batuk, sakit tenggorokan. Nah, ada yang mengatakan waktu inkubasi. Waktu inkubasi pendek COVID 3 sampai 4 hari. Ada yang mengatakan waktu inkubasi panjang bisa puluhan hari, 12 sampai 14 hari. Di sini saya ambil 8 hari waktu inkubasi. 8 hari. Nah, selama 8 hari ini, proses waktu inkubasi ini, A bisa mengeluarkan ke B. A bisa mengeluarkan ke B. Nah, B juga sama, saya asumsikan. Misalnya B untuk menuju ke gejala yang muncul perlu sebesar 8 hari juga waktu inkubasinya. Di sini ada rentang waktu. Rentang waktu antara orang pertama menunjukkan gejala dengan orang kedua menunjukkan gejala. Menurut para ahli kira-kira waktu yang dihitung adalah 4 hari. Dari 4 hari ini saya mengambil kesimpulan waktu penyebaran antar generasi ini adalah 4 hari. Oke? Nah, waktu penyebaran antar generasinya 4 hari. Jadi satu generasi penyebaran 4 hari. Perlu 4 hari untuk penyebaran. Satu generasi 4 hari. Nah, jadi kalau 18 generasi berapa hari? Kita kalikan. Jadi diperlukan 72 hari ya. Nah, 72 hari. Artinya 72 hari ini satu Indonesia yang terdiri dari 270 orang ini seandainya tidak dilakukan tindakan pencegahan menghambat laju virus ini, misalnya tidak memakai masker, tidak ada pembatasan sosial, tidak ada lockdown, dan semua orang berkerumunan beraktivitas seperti normal, dalam 72 hari seluruh Indonesia penduduknya bisa terinfeksi. Oke, nah kemudian sekarang saya akan membahas tentang herd immunity. Nah, di saat orang mulai pesimis untuk menemukan obat COVID-19 ini, ada orang yang mengutarakan herd immunity, kekebalan kelompok, kekebalan kawanan. Nah, artinya apa? Artinya sebagian besar orang yang sudah terinfeksi hingga muncul antibodi di dalam tubuhnya sehingga tidak akan terinfeksi lagi, dan melindungi orang yang masih sehat yang belum terinfeksi yang dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, itu pun kita asumsikan virus COVID-19 ini tidak akan mengalami mutasi. Nah, sebenarnya konsep herd immunity ini sudah digagaskan oleh orang 100 tahun yang lalu. Nah, saya coba akan menghitung herd immunity ini. Berapa herd immunity yang diperlukan penduduk Indonesia? Oke, saya mulai ya. Nah, herd immunity. Saya mulai herd immunity ini dari rumus R0 ini. Sebenarnya R0 untuk COVID saya tadi
patokannya R03. Nah, untuk herd immunity ini, kelompok masyarakat, kelompok populasi dibagi dua. Kelompok yang sudah memiliki antibodi, artinya sudah terinfeksi dan sembuh, memiliki antibodi terinfeksi. Nah, saya berikan angka fraksinya sebesar P, fraksi pecahan, nilai fraksi P. Dan kelompok yang masih sehat, tidak memiliki antibodi. Oke, saya kategorikan masih sehat. Nah, jumlah ini sangat kecil, sebesar 1 kurang P. Dan di sini kita asumsikan tingkat kematian kecil. Justru yang terbesar adalah sejumlah besar orang yang terinfeksi dalam suatu populasi hingga mempunyai antibodi, memiliki nilai pecahan P, dan sebagian kecil yang masih sehat, tidak memiliki antibodi, memiliki nilai pecahan 1 kurang P. Oke, nah, karena R0 sama dengan 3 ini, artinya satu orang menginfeksi 3 orang di COVID-19 ini. Tentunya satu orang yang menginfeksi tersebut tidak akan menginfeksi orang yang memiliki antibodi. Mereka akan menginfeksi kelompok di sini yang tidak memiliki antibodi dan masih sehat. Nah, jadi oleh itu R0-nya saya kalikan dengan 1 kurang P lebih kecil 1. Nah, nilai R0-nya dikali dengan 1 kurang P lebih kecil 1. Kenapa lebih kecil 1? Kategori lebih kecil 1 artinya penyakit ini makin lama menginfeksi orang makin sedikit dan akhirnya penyakit ini hilang sampai terjadi herd immunity. Oke, nah nilai R0-nya saya anggap 3 tetap ya, 3. Satu kurang P per seper R0. Oke, 1 kurang seper R0 lebih kecil P. Nah, di sini saya isikan 3, R0-nya 3. Didapat 2/3. Nah, saya pindahkan kemari. Nah, untuk nilai P lebih besar 2/3. 2/3 itu kira-kira 66,7 ya. 66,7%. Saya bulatkan menjadi 67% saja untuk memudahkan perhitungan. Artinya di Indonesia ini kalau untuk mencapai herd immunity diperlukan minimal 67% orang yang sudah terinfeksi. Suatu angka yang sangat besar. Nah, coba saya hitung yang sudah saya kalkulasi sebelumnya. Oke. Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta. Jikalau yang terinfeksi 67%, berarti kira-kira ada sebesar berapa jumlah penduduk yang terinfeksi? 180 juta kira-kira yang terinfeksi. Nah, di sini saya ambil angka kematian. Saya ambil angka kematian 3%. Nah, angka kematian 3% ini memunculkan jumlah kematian sebesar 5 juta penduduk. Suatu angka yang cukup besar dengan asumsi angka kematian 3%. Penduduk Indonesia akan mati sebesar 5 juta lebih untuk mencapai herd immunity ini. Oke, nah, sebagian orang mengatakan COVID ini tingkat keparahannya seperti tingkat kematian di Perang Dunia Kedua. Oke, saya ambil penduduk Inggris. Mereka yang terlibat di Perang Dunia Kedua, 66 juta penduduk Inggris. Oke? Yang terinfeksi 67%. Infeksi. Nah, berarti perlu sekitar 440.000 kira-kira seperti ini. Nah, asumsinya tingkat kematian di Inggris lebih kecil dari Indonesia 1%. Kenapa demikian? Karena Inggris ini kita tahu kedokteran, universitas kedokteran, jurnal-jurnal kedokteran semua terbaik dari negara Inggris. Nah, sehingga kita asumsikan 1% angka kematiannya didapat. Kira-kira
Oh, sorry ya. Tadi ini saya ada satu kesalahan. 66 juta penduduk England. Asumsikan terinfeksi 67%. Didapat 44 juta yang terinfeksi. Nah, asumsinya 1% saja yang mengalami angka kematian. Maka jumlah yang mati sebesar 44.000. Nah, bandingkan dengan jumlah orang yang meninggal, baik tentara sipil yang meninggal, penduduk Inggris yang meninggal sewaktu Perang Dunia ini adalah sebesar 450.000. Nah, hampir mendekati kan, 442.000 dengan 450.000 ini. Oke, nah inilah model matematika yang akan saya gunakan. Model matematika ini yang akan saya gunakan untuk mengilustrasikan metode penyebaran virus COVID-19. Sebenarnya jauh lebih kompleks dari model yang simple yang saya buat ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat di sini, satu-satunya cara untuk menghambat laju virus ini adalah dengan vaksin. Itu pun kita menganggap virus ini tidak akan bermutasi di kemudian hari. Oke? Nah, semoga model matematika ini bermanfaat untuk murid SMA.